SSAP ada 11. Ini ada tambahan Bapak Ibu untuk antara SSAP 2 dan 3 itu terkait dengan laboratorium dan radiologi. Nah, Bapak Ibu, proses untuk asesmen pasien itu kan dimulai dari pasien masuk, nanti bagaimana dilakukan pengkajian, dan juga pengkajian ulang ketika ada perubahan. Nah, prosesnya adalah pengumpulan informasi, kemudian analisis, yang dari analisis akan muncul kebutuhan asuhan dan juga nanti rencana pelayanan. Nah, fokus utamanya Bapak Ibu ada 3, yaitu asesmen sendiri, kemudian laboratorium, dan radiologi. Ini standarnya Bapak Ibu untuk yang SSAP 1 rumah sakit menetapkan asesmen spiritual bagi pasien yang mendapatkan data keagamaan dan kebutuhan layanan spiritual. Ini maksud tujuannya, ini EP-nya Bapak Ibu. EP-nya ada untuk yang SSAP 1 itu ada 5. Jadi untuk yang pertama 1 sampai 3, pertama penetapan regulasi, kemudian prosedur, asesmen, kemudian prosedur, asesmen ulang. Jadi ini asesmen tambahan dan asesmen ulang. Nah, Bapak Ibu intinya ada nanti asesmen, ada asesmen awal, ada asesmen ulang, dan ada asesmen tambahan, itu ya. Ini pedomannya Bapak Ibu, saya cepat-cepat aja, pedoman asesmen, panduan asesmen, kemudian SPO asesmen, jadi mulai dari spiritual untuk tambahan, asesmen spiritual tambahan, asesmen spiritual tambahan di rawat jalan, di rawat inap, ya. Kemudian asesmen ulang di IGD, asesmen spiritual ulang di rawat jalan, kemudian asesmen spiritual ulang di rawat inap. Lengkap Bapak Ibu. Jadi untuk asesmen tambahan dan juga asesmen ulang. Kemudian untuk yang EP 5 dan 4, ada bukti pelaksanaan asesmen dari pasien di IGD dan rawat jalan. Kemudian ada bukti pelaksanaan asesmen spiritual pasien rawat inap. Ini bukti-buktinya Bapak Ibu. Form asesmen awal medis IGD. Kemudian asesmen awal perawat di IGD. Kemudian form asesmen awal medis rawat jalan. Kemudian form asesmen awal perawat di rawat jalan. Asesmen tambahan rawat jalan dan IGD. Asesmen asesmen untuk ulang rawat jalan dan IGD. Form asesmen awal rawat inap. Form asesmen awal di rawat inap. Kemudian form asesmen spiritual tambahan rawat inap. Form asesmen spiritual ulang rawat inap. Dan itu lengkap Bu ya semuanya ya. Kemudian untuk yang standar yang kedua, SSAP yang kedua, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan laboratorium sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau yang SSAP 1 tadi itu asesmen secara umum, untuk yang 2 ini asesmen dari laboratorium. Ya. Untuk landasan normatifnya saya kira nggak usah nanti dibaca sendiri. Maksud dan tujuan. Kemudian elemen penilaiannya ada 3 ya. Pertama, penjagaan aurat pasien saat pengambilan spesimen darah di laboratorium. Pengambilan spesimen sperma di laboratorium secara syariah. Memasukkan mutu standar pelayanan minimal tentang membaca basmalah saat memulai tindakan dan membaca hamdalah setelah selesai tindakan pada aktivitas pelayanan di laboratorium. Nah, ini bukti untuk dokumennya, ada pedoman pelayanan yang memuat syariah. Kemudian SPO pengambilan darah, ya dimulai dari memastikan aurat pasien terjaga, mengajak pasien dan keluarga membaca basmalah, kemudian mengajak pasien dan keluarga membaca hamdalah.
Ini sesuai dengan tadi EP. Ya. Nah ini tadi pengambilan spesimen darah dengan baju untuk bisa menutup aurat. Ya. Kemudian ini adalah edukasi pasien untuk pengambilan sperma ya ini ya. Jadi dan pengeluaran sperma di ruang fantasi. Ini contoh-contoh bagaimana edukasi adab dan doa berhubungan intim suami istri, tata cara kaifiah mandi besar dan sebagainya. Ya terkait dengan tadi untuk pengeluaran sperma untuk pemeriksaan analisis sperma. Ini beberapa contoh yang terkait dengan EP yang ketiga ya tadi ya untuk indikator mutu membaca basmalah. Yang ketiga ini untuk radiologi, pelayanan radiologi. Yang pertama untuk EP yang pertama menjaga aurat pasien saat pemeriksaan radiologi, kemudian pemeriksaan radiologi tertentu, misalnya USG, transvaginal, ureterografi, ini diupayakan sesuai dengan gender. Yang ketiga, memasukkan mutu standar pelayanan minimal tentang basmalah dan juga mengakhiri dengan hamdalah, ini sama dengan yang ada di dalam tadi untuk laboratorium. Ini bukti-buktinya, ini pedoman radiologi, kemudian SPO pemeriksaan abdomen, pemeriksaan untuk USG, pemeriksaan HSG, kemudian yang tadi untuk profil mutu, membaca basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah pada instalasi radiologi dengan data-data sensus harian dan sebagainya. Itu Bapak Ibu masih 2, tapi mungkin saya beri kesempatan dulu dah ya, jadi untuk mungkin bisa memberikan mungkin bertanya atau menyampaikan masukan. Dr. Masudi, ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui chat, mungkin saya bacakan atau Dok? Oke, silakan. Ya, dari Dr. Estiana, sudah dibacakan. Yang tadi pertanyaan dari Dr. Yahmin, Dok, tentang syarat lulus akreditasi bintang berapakah batas minimalnya. Kemudian yang kedua, dari Dr. Budi Setiawan, ada yang bertanya untuk menyiapkan regulasi hingga SPI, apakah harus menyiapkan sendiri atau harus pembinaan dulu, seperti SPO dan lain-lain. Kemudian dari Dr. Umi Alia, untuk data mutu diminta berapa lama? Karena kalau di KARS minimal 1 tahun. Demikian, Dok. Oke. Untuk Dr. Yahmin, jadi selama ini kita belum menetapkan. Jadi untuk standar kelulusan KARS itu semua kelulusan ya. Memang nanti akan kita tingkatkan. Jadi tahapannya nanti mungkin yang bisa itu adalah yang paripurna dan utama. Bahkan nanti akan kita tingkatkan lagi yang paripurna. Tapi kalau saat ini memang kita belum menetapkan. Jadi untuk seluruh level kelulusan itu bisa menjadi syarat untuk mengajukan akreditasi atau sertifikasi KARS, gitu ya. Dr. Budi, jadi tergantung dari rumah sakitnya. Standar yang ada, rumah sakit itu untuk proses pengajuan sertifikasi syariah itu dimulai dari pendampingan. Supaya apa? Ya supaya paham lah. Jadi paham mulai dari filosofinya awal, jadi kenapa sampai ada sertifikasi syariah, sampai pada kemudian bagaimana nanti pembuatan dokumen, kebijakan, pedoman, sebagainya itu memang perlu untuk dilakukan pendampingan. Tetapi kalau misalnya rumah sakit ini punya asesor, yang asesor itu bisa memberikan pendampingan, karena ini contohnya sudah ada. Jadi beberapa rumah sakit syariah AC itu tidak melakukan pendampingan, tapi langsung prasurvei. Rumah sakit Islam Bandung itu juga tidak ada pendampingan, tapi langsung prasurvei. Itu karena apa? Karena di rumah sakit itu sudah ada asesor yang bisa memberikan pendampingan. Itu ya. Itu tergantung.
Kemudian untuk data mutu itu ya sama dengan yang ada di KARS, Bu Hajah Umi Alia. Jadi kalau untuk yang baru, yang penting pokoknya begini. Kalau yang baru itu memang waktu itu tidak harus 1 tahun ya, tidak harus 3 bulan, tapi pokoknya datanya itu bisa digunakan, ya, bisa dianalisis. Tapi kalau untuk yang lama, ya data untuk untuk data mutu ini 1 tahun, sama dengan yang ada di dalam standar KARS, gitu ya. Itu Mas Wawan. Masih ada?